Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Farij muslimin. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Farij muslimin. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Farij muslimin. Kita menghafal salawat kita. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-bashir wan nadhir alladhi tafatihu bihi abwabil khair wa tanghaliqu bihi abwabul syarri wa Sayyidina Muhammadin al-bashir wan nadhir alladhi tanfatihu bihi abwabul khair wa tanghaliqu bihi abwabul syarri wa ala alihi al-athhari wa ashabihi al-akhyari. Allahumma wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-bashir wan nadhir alladhi tanfatihu bihi abwabul khair wa tanghaliqu bihi abwabul syarri wa ala alihi al-athhari wa ashabihi al-akhyari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik wa lakal hamdu wa lakal shukru 'ala dhalik. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana nas'aluka fahma ulama'ika al-'amilin wa ilhama qada'ika as-salihin. A'inna ya Rabbana ala ta'atik wa a'inna ya Rabbana ala tarki maksiatik. A'inna ala dhikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Warzuqna ya Rabbana taqwa qabla al-maut الشهادة عند الموت والجنة بعد الموت. أما بعد, yang sangat kami cintai, kami muliakan para rindu dari Allah, para pecinta baginda Nabi Muhammad SAW. Kita saat ini di majelis hikamnya Imam Ibn Athaillah As-Sakandari yang kita sudah sampai kepada munajat, merenungi munajat Imam Ibn Athaillah. Seperti biasa ada muqaddimah yang sepanjang sebelum maulid, sebelum bulan maulid, muqaddimah yang kami hadirkan adalah muqaddimah tentang fikih bersuci. Kemudian di bulan maulid kita hadirkan muqaddimah dengan beberapa hal yang ada hubungannya dengan akidah. Dan saat ini kita akan kembali kepada fikih tohafah. Kami harap buku ini sudah dimiliki oleh semua. Ini adalah catatan-catatan fikih ringkas tentang bersuci. Yang kita sudah masuk ke bab bersuci dari hadas besar. Dan sebab-sebab mandi wajib atau hadas besar sudah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Yang pertama adalah mungkin kita ulas ringkas.
Yang pertama adalah keluar mani, biarpun tanpa sengaja, sengaja atau tidak sengaja, sudah jelas. Keluar mani tampak keluar yang sesungguhnya, sengaja tidak sengaja, baik dengan senggama atau tidak. Sehingga dengan bersenggama keluar mani jelas. Mimpi keluar mani kemudian di alam nyata tampak maninya, air maninya, maka wajib mandi besar. Kemudian setelah itu yang kedua adalah bersenggama biarpun tanpa keluar mani. Bersenggama biarpun tanpa keluar mani sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Kalangan ahli iman kita hanya berbicara tentang suami istri, biarpun sebetulnya pembahasannya lebih luas, baik dengan halal atau haram. Na'udzubillah, berzina wajib mandi besar. Semoga Allah menjauhkan kita dari zina. Termasuk dengan binatang wajib mandi besar. Dan ukuran senggama sudah disebutkan para ulama, mohon maaf di majelis mulia, dianggap sebagai senggama yang mewajibkan seorang pria dan wanita wajib mandi besar adalah dianggap senggama adalah jika seorang pria memasukkan, mohon maaf, alatnya sekadar kepala kemaluannya masuk wilayah perempuan, wajib mandi. Dua-duanya wajib mandi. Ini lebih luas sudah kita terangkan pada pertemuan yang lalu, sampai begitu kemesnya para ulama untuk menjelaskan. Yang penting dimasukkan, baik itu binatang atau manusia, halal, haram, termasuk, mohon maaf, sambung atau terputus, ada jelas. Mandikan yang itu, melahirkan bayi atau bakal bayi, sudah jelas. Melahirkan bayi atau bakal bayi keguguran, asalkan kata bidan, sabar bu, berarti wajib mandi besar. Haid, ilmu haid nanti insya Allah kita hadirkan, dan sudah pernah kita hadirkan majelis ini. Nifas sudah pernah kita hadirkan, dan insya Allah kita hadirkan lagi ilmu tentang nifas. Kemudian setelah itu adalah biasanya ditambah yang keenam, meninggal dunia. Tapi meninggal dunia tidak kita masukkan di sini, karena meninggal dunia yang wajib memandikan yang hidup, bukan yang mati. Jangan sampai kalau Anda mati wajib mandi, so bangun sendiri, tidak ada. Yang memandikan adalah orang lain. Baik. Kemudian kewajiban dalam mandi besar sederhana. Kalau Anda mandi besar, kami gambarkan saja. Setelah mandi besar itu adalah pertama dengan niat, yang kedua ada Anda mengguyur air yang bisa dipakai wudhu, yang bisa Anda minum. Jangan bingung urusan air yang bisa Anda pakai wudhu, Anda guyur di sekujur tubuh, biarpun nggak pakai sampo, biarpun nggak pakai sabun. Ya sudah. Intinya adalah menyampaikan air ke sekujur tubuh, rambut, kulit, dan seterusnya. Itu cara mandi besar sederhana itu. Cuman biasanya kesempurnaannya adalah menggunakan sampo, kadang sampo 2 kali, sampo pertama, bilas, sampo lagi, itu ada, sabun dan sudah ada. Nggak pakai sabun itu sudah cukup. Intinya air ke sekujur tubuh, seperti itu. Kemudian ini ada beberapa catatannya, langsung saja. Cara mandi besar semacam itu. Dan mandi besar juga dicicil. Dalam mazhab kita Imam Syafi'i tidak harus spontan. Ini sudah kami singgung bertemu, ibu-ibu harus mengerti, mandi besar tidak harus langsung malam itu. Makanya kalau tidak punya ilmu itu jadi tersiksa. Sebab ini penganjuran seorang suami istri, ogah-ogahan diajak hubungan suami istri atau suaminya, kenapa? Dia tidak kuat mandinya. Memangnya mandinya kenapa? Dipikir habis hubungan suami istri langsung wajib mandi. Sehingga dia itu paling takut mandi tengah malam. Sehingga lebih baik tidak mau melayani suami. Ini makanya kalau jarang ngaji itu tersiksa. Orang mandi besar
besar bisa saja ditunda sampai kapan? Menjelang waktu sholat subuh datang. Nggak harus mandi besar langsung saat itu juga. Habis hubungan suami istri bisa saja tidur, hanya disunahkan nanti setelah itu berwudu. Kalau nggak ada apa-apa. Wajibnya nanti kapan kita ingin melakukan sholat, ingin baca Al-Quran dan seterusnya. Jadi banyak ilmu itu penting. Kalau tidak punya ilmu, tersiksa repot. Mandi besar bisa dicicil. Karena mungkin yang sholat guyur kepalanya di Surabaya, lanjutkan badannya di Jakarta, boleh. Kaki yang Semarang. Ya bisa saja begitu. Ini loh, apakah bisa saja ini? Ini kadang-kadang mantu malu-malu sama mertua pengantin baru, pura-pura kepalanya dibasahin dulu. Nggak enak kalau basah terus kan. Mohon maaf, ini ada ilmu bagi yang kadang-kadang istri diajak buat malu, rambut saya basah terus. Loh, enggak ya, nyicil. Jadi masuk sebentar ke kamar mandi hanya 2 menit, basahin kepala saja. Kan nggak diduga ngapa-ngapain ya. Habis itu cepat. Habis itu setelah kering, besok tinggal badannya saja. Jadi nggak malu. Mana ini kadang terjadi ini pertanyaan, saya malu. Sudah di kamar mandi nanti lama-lama nggak enak. Jangan nyicil. Jadi punya ilmu mudah dalam mazhab Syafi'i semacam itu. Baik, kami hadirkan catatan-catatan ringan di sini tentang urusan mandi besar, fikih-fikih ringan, fikih praktis. Baik, kemudian kewajiban dalam mandi besar sering disebut dalam istilah fikih dengan istilah fardhul ghusl. Apa yang harus kita lakukan saat mandi besar? Yaitu hal yang harus dilakukan dalam melaksanakan mandi besar agar mandi wajib dianggap sah. Ada sebagai berikut. Niatnya nggak usah ribet pakai bahasa Arab. Sudahlah, niat mandi besar itu aja ya, pakai bahasa Jepang, bahasa Madura, bahasa Jawa, sudah. Nggak usah nawaitul ghusl, gara-gara nggak tahu nggak mandi besar. Sudahlah, Anda lintaskan di hati Anda, saya niat mandi besar, nangkap hadas besar, selesai. Mandi besar itu maksudnya yang mandi anak, gambarannya ada hadas kecil, hadas kecil wudu, hadas besar mandi besar. Sudah, aku niat dulu. Nggak diucapkan pun datang, biur selesai. Biar nggak kena was-was. Nawaitul, lirafil, hadas kecil, akbar, lillahi ta'ala. Ketambahan Allah, akbar, saking konsentrasinya jangan biasa saja. Sunnah diucapkan agar membawa konsentrasi kita kepada mandi besar. Buyur selesai. Baik, kemudian aku niat mandi wajib untuk mengangkat hadas besar. Selesai dengan lintasan di hati saja. Adapun mengucapkan niat dengan lesan adalah sunnah untuk menggiring pikiran kita biar tidak kemana-mana, biar konsen pada pekerjaan yang tengah kita lakukan. Kemudian meratakan air ke seluruh anggota tubuh. Seluruh anggota tubuh, dimulai dari ujung kepala hingga ujung kaki kepala, ujung rambut, ujung kepala ada ujungnya, perlu dikawal, ujung kepala, ujung rambut sampai ujung kaki, kuku dan rambut sepanjang apapun selagi masih bersambung dengan anggota tubuh wajib dimandikan. Kukunya panjang 5 meter, mandikan semuanya, makhluk jangan lihat kuku. Rambut sepanjang apapun seorang perempuan wajib dibasuh semua. Sepanjang apapun itu rambut. Hanya mungkin tidak tahu apakah kami nulis di sini atau tidak, ada beberapa catatan. Jadi rambut sepanjang apapun rambut Anda selagi masih sambung harus dibasuh. Karena apa? Tujuan mandi besar itu adalah untuk mensucikan badan kita yang kita bawa sholat. Ya kan? Selagi masih kita bawa sholat wajib kita mandikan. Kuku sepanjang apapun, biarpun miara kuku adalah batu. Rambut sepanjang apapun. Kebalikannya Anda harus paham. Yang repot salah paham. Kebalikannya Anda harus paham. Jadi wajib mandi besar itu kalau Anda ingin melakukan sesuatu ibadah yang syaratnya bersuci. Contoh mau baca Al-Quran, mau sholat, mau tawaf. Selagi Anda mengerjakan sesuatu yang nggak wajib bersuci, yang nggak wajib mandi besar. Contohnya, habis hubungan suami istri melanjutkan baca selawat. Ya boleh, karena membaca selawat tidak diwajibkan bersuci. Mau makan tidak wajib bersuci. Sudah bersuci. Jadi harus paham di sini. Maka Anda mandi besar tidak harus saat itu juga. Akan tapi wajib mandi besar jika kita sudah hendak melakukan
ibadah yang disyaratkan bersuci seperti mau tawaf. Maka tidak tahu sudah ada dulu di sini kita lakukan. Biasanya ada keyakinan misalnya, kalau anda lagi haid wahai wanita, ada rambut rontok, rambut yang lepas, maka ulama menganjurkan, dihimbau, bukan sebuah keharusan. Kalau ternyata sudah rambut rontok anda simpan, hilangnya biarkan hilang. Tidak wajib dicuci, tidak wajib dimandikan itu rambut. Kuku yang dipotong tidak wajib dimandikan yang dipotong. Nah ini kesalahpahaman, kadang-kadang ribut gara-gara suami yang hilang rambutnya, marah-marah rambut dia tidak hilang. Tidak wajib dimandikan itu rambut yang sudah terpisah, sebab rambutmu yang rontok tidak dibawa dalam sholat. Paham atau tidak? Karena ya sudah dia dalam sholat, ngapain dibawa? Cuman yang mana salah paham jadi ruwet, teman. Salah paham ya, salah paham. Jadi waktu rambut anda dipotong, kemudian anda mandi besar, ya nggak perlu anda memandikan rambut yang sudah dipotong, sebab rambut yang dipotong tidak dibawa sholat. Paham atau belum? Cuma ulama mengatakan dianjurkan, disunahkan. Itu sunnah. Kalau anda mau melakukan, lakukan. Cuman yang salah paham, ribet seorang istri marah pada suaminya gara-gara rambutnya yang ditaruh di dekat cerminnya itu, rupanya sama suaminya dibuang, marah-marah. Dipikir wajib. Tidak wajib anda memandikan rambut yang sudah terpotong dari diri anda, karena rambut tersebut tidak dibawa dalam sholat, tidak dibawa dalam tawaf. Begitu ini yang kesalahpahaman di masyarakat. Disebutkan di situ yang mewajibkan mandi besar adalah melahirkan bayi atau bakal bayi. Biasanya nasihat dari ustadznya, ibu kan melahirkan, habis melahirkan kan wajib mandi besar, langsung ibu itu disuruh mandi besar. Sementara ibu langsung kena nifas, padahal hukumnya nggak begitu. Memang wajib mandi besar, tapi kalau ketumpangan nifas tidak boleh, wahai ibu yang solehah, mandi besar di saat ada nifas. Sebab kalau anda dalam keadaan nifas tidak akan bisa mengangkat hajat. Lalu bagaimana mandi besar? Ditunda nanti. Cuman karena ini mungkin tidak mengerti, sudah waktu habis melahirkan langsung mandi besar, padahal ada darah nifas di dalam dirinya. Sementara mandi besar saat haid atau saat nifas adalah haram. Jadi ibu kalau habis melahirkan, kemudian setelah itu habis melahirkan ada darah yang berada, ada darah, berarti itu darah nifas. Selagi ibu kena darah nifas, maka ibu belum wajib mandi besar karena melahirkan. Ya kapan mandi besar? Nanti kalau sudah suci dari nifas. Dan nanti setelah selesai nifas bersih baru mandi besar, wajib mandi besar. Mandi besarnya berapa kali? Sekali. Karena semuanya satu martabat, semuanya satu jenis. Bahkan kalau ada orang punya hadas 5, mandinya sekali. Hamil tua, hubungan suami istri, keluar mani perempuan, habis itu melahirkan, nifas 4 langsung double. Mandinya sekali, sama, nggak usah mandi 5 kali. Padahal double ya, hubungan suami istri wajib mandi. Di saat hubungan suami istri dia keluar mandi juga sebagai seorang perempuan normal. Habis itu hamil, melahirkan, ya, satu langsung habis itu melahirkan. Habis melahirkan kena nifas double, 4 hadas. Mandinya juga sekali. Niat yang angkat hadas besar, semuanya hadas besar. Sudah, ini gambarnya, nanti insya Allah kita baca pada pembahasan berikutnya. Ada catatan tidak kita baca hari ini? Misal, insya Allah kita langsung pada hikamnya Ibn Abbas tadi. Kami harap buku ini dimiliki, ini ringan. Kalau tidak salah ada catatan. Kalau tidak ada, tim akan ditambahkan. Jadi kalau ada tambahan dimasuk semua. Karena nggak mungkin ya, buku sekecil ini harus mencakup semua yang terjadi. Baiklah, saya juga kepada hikamnya Imam Ibn Abbas tadi, kita sampai kepada munajatnya Imam Ibn Abbas. Kita sudah sampai kepada munajatnya ilahi anta ya Allah. Ya Allah, antal mu'nisu lahum haithu awhashathumul awalim. Imam Ibn Abbas
dari mengadu kepada Allah dengan penuh kesadaran. Antal mu'nis. Mu'nis itu adalah kalau kita dengan sesama adalah kawan dekat yang menyenangkan. Jadi anis, kawan dekat yang menyenangkan, ngobrol enak, ngomong enak. Kalau perempuan Anissa, kalau orang namanya Anissa harus menjadi wanita yang enak diajak ngobrol sama suami. Namanya Anissa. Anissa adalah kawan dekat yang enak diajak ngobrol, bikin kita nyaman dan seterusnya. Dan yang paling indah kita dengannya adalah Allah Jalla Jalaluhu. Maka dikatakan anta al-mu'nis, penghibur sejati adalah Allah. Sehingga di saat Allah memberikan kesenangan, hiburan kepada seorang hamba tanpa syarat, dan memang membahagiakan perkara, bukan syarat yang dunia. Siapa yang mengatakan dunia syarat bahagia? Banyak orang kaya tidak bahagia. Siapa bilang syarat yang bahagia harus ada tahta? Banyak orang punya tahta tersiksa. Bahkan di sana ada orang yang hidupnya sangat kecil, tapi ternyata Allah berikan kebahagiaan di dalam dunia. Maka sadari bahwa kebahagiaan Allah, al-mu'nis, pemberi kesenangan, ketenangan, kebahagiaan sejati adalah Allah. Andal mu'nis, engkau zat yang memberikan kesenangan, ketenangan lahum kepada mereka semua, kepada manusia ya Allah. Haitsu ahasyatumul awalim, di saat alam awalim itu adalah semua semesta. Di saat semesta membuat mereka gelisah. Jadi semesta ini membuat kita gelisah. Dan baru akan menjadikan itu semuanya menjadi kita senang kalau Allah berikan kesenangan kepada kita. Manusia di samping kita ini sebetulnya itu adalah bikin kita susah atau bikin kita senang. Ini bertanya ya. Handphone itu bikin susah atau bikin mudah? Fulusnya buatmu itu bikin kau mudah atau senang atau bikin susah? Ini kan bertanya. Jawabannya bisa dihadirkan semuanya. Duitmu itu bikin apa? Bikin senang. Yang benar, bukankah dia bikin susah? Biasanya kamu enak duduk-duduk gara-gara punya duit, kau jalan-jalan capek, kan gitu paham. Handphone itu apa? Bikin mudah atau bikin susah? Mestinya kan dibuat bikin mudah. Cuma sekarang orang dibikin susah gara-gara handphone. Ya kan bisa berubah-ubah. Tangan ini yang sampingmu itu bikin susah atau bikin senang? Bisa jadi dia bikin senang, suami yang soleh, yang baik bikin senang, tapi bikin susah ada suami bikin susah. Loh, kok begitu? Berarti semuanya ini bisa menjadi indah. Siapa yang berindah adalah Allah Jalla Jalaluhu. Kita mengusahakannya sehingga bahagia yang rasa al-mu'nis yang menjadi ketenangan, ketentraman, kedamaian sejati Allah. Nah kan enggaklah kepada Allah, kita mengusahakan interaksi dengan sesama penuh dengan tata krama, akhlak yang baik, istri menghormati suami, suami menghormati istri, dan wajib itu untuk menggapai kebahagiaan. Tapi kebahagiaan datang dari Allah yang sesungguhnya. Tapi kita hanya mengusahakan. Di sini mengadu al-mu'nis, dan yang maha pemberi ketentraman, kedamaian adalah engkau ya Allah. Di saat semesta bikin kegundahan, semesta semua bikin susah, kecuali bisa dirubah oleh Allah menjadi sebab kebahagiaan di dalam diri kita. Nah seperti itu. Al-awalim adalah semesta ini, semesta. Kemudian dilanjutkan wa antal ladzi hadaitahum hatta tabanat lahumul ma'alim. Engkau yang berikan hidayah kepada mereka ya Allah sehingga rambu-rambu jadi jelas. Engkau yang berikan hidayah. Pemberi hidayah adalah Allah Jalla Jalaluhu. Akal kita mengetahui ini hal yang menguntungkan saya dan ini tidak menguntungkan, tapi belum tentu dia bisa mengikutinya. Kecuali dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidayah, orang mengerti sebuah kebenaran, tapi tidak serta-merta
maka dia mengikutinya. Mungkin kita sering lihat itu haram, kenapa kita masih mencoba-coba? Kita sudah mendengar bahwa itu keutamanya besar. Siapa yang nggak tahu tahajud keutamanya besar? Biarpun mungkin hanya kita menghafal tahajud keutamanya besar, sholat duha tak bisa. Tapi kenapa kita susah melakukannya? Itu orang yang tidak melakukan sholat ini bukan orang yang tidak mengerti sholat ada pahalanya. Bukan tidak mengerti sholat itu adalah kewajiban. Dia ngerti sholat sebuah kewajiban dan dia ngerti sholat ada pahalanya. Tapi tidak dipilih oleh Allah dan tidak bisa melakukan sholat. Jadi tidak cukup dengan pengetahuan kita lalu serta-merta kita mengikuti. Alangkah banyaknya kita sopan santun kepada istri, kepada suami kan ada apa-apa. Tapi kenapa kita ngomong kasar? Jadi kita tahu kalau kita ngomong kasar yang kiri dia. Tapi kenapa kita masih jauhkan? Alangkah banyaknya sesuatu yang kita sesungguhnya tahu, tapi kita tidak mampu. Kenapa? Tidak dipilih oleh Allah. Sehingga kita minta petunjuk terus, itu harus. Tidak kurang dari 17 kali kita selalu minta petunjuk pada Allah. Ya Allah, berikan kepada kami petunjuk. Siratal mustaqim, jalan yang benar itu adalah bukan saja jalan surga, jalan hidup di dunia menuju surga, jalan berumah tangga, jalan berbisnis, jalan berinteraksi dengan kawan. Minta petunjuk dari Allah. Kalau sudah Allah berikan petunjuk, lihat lempeng indah. Makanya kalau kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalannya orang yang kau beri karunia, kan banyak itu sebenarnya karunia. Ya Allah, tapakkan kaki kami di jalan-jalan orang yang kau beri kenikmatan. Kan luas kenikmatan. Jalan kenikmatan orang dalam rumah tangga, saya ingin seperti mereka berbisnis, dia kaya raya, rezekinya halal, banyak amal, enak di dunia, enak di surga. Saya ingin kayak itu Allah. Umar bin Abdul Aziz adalah hamba seperti kami, ya Allah. Kau telah kau pilih Umar bin Abdul Aziz menjadi seorang khalifah yang sangat adil. Saya ingin kayak dia. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kepada kami jalannya Umar bin Abdul Aziz. Tunjukkan kepada kami jalannya tetanggaku yang hidup rumah tangganya kok bahagia banget. Kenapa saya ribut terus, ya Allah? Ihdinas siratal mustaqim, kita sadar minta kepada Allah petunjuk. Bahkan dalam Fatihah itu kalau kita renungi dahsyat sekali. Ini urusan petunjuk terus kita minta kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Kami kau yang berikan petunjuk kepada mereka, ya Allah, sehingga menjadi jelas. Jadi jelas yang ragu-ragu karena Allah memberikan hidayah. Bukan karena kita paham. Kalau paham bisa pura-pura tidak tahu. Kan begitu. Hanya sekedar paham tapi tidak ada petunjuk Allah bisa dirubah. Pura-pura tidak sebenarnya yang ngerti ragu-ragu beda kanan. Cuma saya pegang terus pura-pura nggak tahu. Oke lah, begitu. Pura-pura nggak tahu. Sengaja ngomong. Mungkin satu mobil diajak ngobrol dia nggak ngeliat rambu-rambu dia lewat. Kenapa? Saya pengen bawa ke toko seberang, kalau toko segini kan, itu ke toko seberang, biar belanja ke sana. Oh, kelewat, kalau Allah, ini saja memang enggak, jangan. Kan bisa saja begitu. Begitu juga urusan-urusan kebaikan. Kita tahu itu kebatilan, kita pura-pura tidak. Padahal kita mengerti itu. Sehingga tidak ada satu hamba yang mampu meninggalkan satu kemaksiatan kecuali karena ditolong oleh Allah. Maka mintalah pertolongan kepada Allah. Dan tidak ada satu orang pun bisa melakukan satu kebaikan kecuali karena dipilih oleh Allah. Tidak akan bisa berderma 1.000 rupiah, tidak akan mampu sujud sekali sujud kecuali karena dipilih oleh Allah. Maka hendaknya kita menyadari saat kita baca surat Al-Fatihah itu untuk ini. Iyyaka na'budu, ya Allah, kepadamu lah kami menghentikan diri kami dengan tenaga kami, dengan pikiran kami, dengan lisan kami, dengan apapun, dengan harta kami dan kata kami, ya Allah. Kami ingin mengabdikan diri kami kepadamu, ya Allah. Tapi kami tidak akan mampu mengabdikan dengan benar kecuali dengan pertolonganmu. Maka ya Allah, iyyaka nasta'in, kepadamu lah ya Allah kami mohon pertolongan. Biar ditolong oleh Allah. Nah, seperti itu. Jadi waktu kita baca Fatihah ya sedang baca dari Allah. Ini iyyaka nasta'in, aku punya duit ya Allah, jadikanlah kami bisa berbuat baik dengan harta untuk tolong tetangga. Ya Allah, ponakanku, gara-gara bapaknya kurang ajar sama saya, kenapa saya kok tidak peduli sama ponakanku? Dendam sama saudaranya, ponakannya ikut imbas. Bisa saja seperti itu. Ya, kita minta kepada Allah untuk melakukan kebaikan. Yang beri petunjuk adalah Allah.
hidayah dari Allah. Kemudian dilanjutkan lagi, sehingga dengan hidayah ma'alim rambu-rambu menjadi jelas. Hidayah ma'alim menjadi jelas. Maka fikih itu hukum bisa dirubah-ubah. Fikih ada pendapat para a'imah, sehingga di dalam kita mengambil fatwa hukum, di saat ulama berbeda pendapat dalam hal yang boleh berbeda pendapat, sebab nanti hukum itu ada yang kita tidak boleh berbeda. Ya sudah masuk wilayah ijma' atau urusan keyakinan, usul akidah, tidak boleh berbeda. Tapi ada di saat boleh berbeda. Jika berbeda, boleh kita mengambil ini itu boleh saja. Tapi catatannya jangan dengan hawa nafsu. Kalau ini mau keluarkan fatwa, keluarkan dari kepentingan pribadi dan hawa nafsu, baru nanti akan menentukan kebenaran sejati. Sebab hawa nafsu juga harus untuk diri sendiri. Pada guru mulia kami adalah ukhud min nafsik. Ini membahas fatwa. Kita bertanya seperti ini. Semoga kita bisa menjalankan. Kita sering guru ngambil as'ilah ini. Kita ngambil guru, kita sering ditanya orang. Dan kita tahu ada beberapa pemahaman fikih. Gimana cara menyampaikan? Beliau menyatakan sesana, ukhud min hadin nafsik. Ini keluar dari kepentingan pribadi ini bisa melihat. Keluar dari kepentingan pribadi ini sudah. Ini akan bisa menemukan yang terbaik di antara pendapat para ulama. Kita hawa nafsu, kita manusia sering dalam memberikan fatwa, membela diri, membela ini kan hawa nafsu. Biarpun ini pendapat para ulama, tapi kalau kembali hawa nafsu kita menjadi masalah. Baik, kita lanjutkan. Hidayah dari Allah. Maka mencarilah kita hidayah, minta petunjuk dari Allah. Dan sudah. Dan untuk mendapatkan petunjuk dari Allah, kita mujahadah, minta, berusaha, belajar. Kita belajar begini sebenarnya mencari hidayah. Biar kita tahu jalan, kemudian kita dapat berkahan majelis, kemudian kita bisa mengikuti. Beda. Kita membaca sendiri, kita membaca sendiri bisa paham. Tapi susah mengamalkannya. Cuma kadang bisa kita baca dengan guru satu saat menjadi mudah kita mengamalkannya. Ada rohnya di sini. Saya baca dulu berlembar-lembar, wah paham. Tapi nggak bisa berdiri melakukan sholat atau doa. Tapi bisa ketemu dengan guru, ada rohnya ngomong. Guru hanya satu kalimat, lakukan karena Allah bisa melakukan itu. Nah, seperti itu hidayah. Tapi kalau kita sudah berusaha mendapatkan hidayah dengan belajar, berusaha mujahadah, Allah akan kasih petunjuk menuju Allah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kalau orang serius begini serius, mencari jalan menuju kemuliaan, menuju keridhaanku, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Niscaya akan aku beri petunjuk. Maka jangan ragu terus, istiqomah semacam ini. Allah akan beri petunjuk. Yang luas makna petunjuk ini bukan hanya petunjuk kita untuk melakukan ibadah saja. Petunjuk Anda bagaimana berurusan dengan suami, petunjuk bagaimana Anda berurusan dengan saudara sehingga tidak rebutan waris, petunjuk Anda bagaimana berurusan dengan rakyat Anda seorang pemimpin. Maka berusahalah terus hadir tempat mulia ini. Inilah kita mencari petunjuk. Jadi walladzina jahadu fina, makna mujahadah mencari Allah yang begini ini caranya. Kita belajar, mudarasah, mendengar dari guru, mendengar dari kawan, mudarasah. Ya, Anda bisa bayangkan. Jika saudaranya selalu hadir tempat mulia semacam ini untuk belajar, kemudian pejabat yang sudah demikian. Terlepas bukan masalah gurunya, bukan. Ini loh tradisi macam ini. Ini kan beberapa kali dalam seminggu. Ini bisa mengasah Anda, ngecek selama seminggu setelah itu. Paling tidak masih ada rohaniah, ada rahmat yang Allah janjikan diturunkan di tempat semacam ini. Paham atau tidak paham? Bahkan orang datang ke tempat ini sudah mendapatkan rahmat, mendapatkan kemuliaan. Di sini ada kesejukan akan terasakan hingga sampai pertemuan berikutnya, hingga terus pertemuan berikutnya. Ini termasuk golongan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, yang berusaha mencari jalan Allah akan Allah berikan petunjuk. Wamalladzi faqada man wajadak. Kalau sudah orang kenal engkau ya Allah, apa yang akan dianggap telah hilang darinya? Kalau sudah mendapatkan engkau ya Allah,
ada istilahnya ada yang hilang. Karena Allah yang memiliki segala-galanya. Kalau sudah menemukan Allah, merasa dekat kepada Allah, maka tidak ada yang merasa, tidak akan ada yang dirasakan hilang setelah itu. Waladhi faqad, apa yang akan dirasa hilang kalau orang sudah menemukan engkau adalah segala-galanya. Gambarnya begini, kalau sudah dapat engkau yang lain gampang. Allah. Makanya ini adalah kalau kita lanjutkan dalam pembahasan, yang berpegang kepada Allah semakin kuat akan semakin hilang kegelisahan, akan semakin hilang kegelisahan. Tapi jangan dianggap kalau orang sudah berpegang dengan Allah lalu tidak bisa baik dan sama. Oh, tidak. Itu telah menafsiri kedekatan kepada Allah. Sebab kedekatan kepada Allah ini justru ditandai dengan kedekatan kita kepada hamba Allah pada akhirnya. Seorang istri mengabdi kepada suaminya karena Allah, dia tidak akan menemukan kecewaan sampai kapanpun. Seorang suami mencari nafkah karena Allah, dia tidak akan menemukan kecewaan sampai kapanpun. Seorang istri mengabdi kepada suaminya karena Allah, dia tidak akan menemukan kecewaan, biarpun sang suami belum berterima kasih, karena dia tahu saya ini karena Allah. Senyum mudah dihindarkan oleh dia. Dan begitu seterusnya Allah. Gak ada lagi setelah itu kegelisahan. Dan ini perlu proses. Dan setiap orang berbeda-beda. Sehingga orang begitu mudahnya dia melakukan kebaikan dan dengan kepuasan sepuas-puasnya. Karena sudah kenal Allah. Sehingga membawa masjid dia senang, 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar hilang duitnya, tapi kenapa dia senang? Padahal kalau ini kerjanya dengan kerja keras, meras keringat, banting tulang, jerih payahnya untuk mengumpulkan uang, tapi ternyata setelah itu seolah-olah dia hamburkan bahwa masjid pesantren dia menemukan kesenangan. Karena sudah kenal Allah. Jadi hiburannya banyak, bukan bisa dia menerima sebuah kebaikan, tapi bisa dia memberi pun dia dengan penuh kesenangan. Unik, tapi kenyataannya ada. Dan itu bisa dirasakan oleh semua dari kita yang punya iman. Syaratnya iman, jadi berbuat baik karena Allah. Dia senang berbuat baik. Tapi kalau kita tidak kenal Allah, berbuat baik hanya karena manusia, lupa kita tidak diterima kasih saja, gelisahnya sepanjang masa. Nggak tahu. Saya sudah berbuat baik, nggak pernah terima kasih, mengucapkan selamat, kita capek. Sehingga seorang istri cenderung, sudah dimasakin capek, nggak dimakan. Nah, padahal waktu suaminya nggak makan itu bukan karena tidak enak, karena dia ingat rasanya istri yang menginginkan sesuatu di sana, dia pengen buru-buru membelikan untuk istrinya, nggak tahu, sehingga lupa nggak makan. Terlanjur istri marah. Tapi istri yang luas, enak, ya Allah, dimasakin juga tidak dimakan. Mungkin suami itu lagi nggak enak ya, makan sendiri, lumayan buat nambah berat badan. Gitu saja, nggak susah. Seorang istri nyantai ya. Jadi biasakan dengan kelakuan, karena dia ingin mengabdi pada suami karena Allah. Begitu dia sama. Baik. Kalau sudah kenal Allah, tidak ada hilang setelah itu. Laqad khaba man radiya dunaka badala. Maka akan rugi, akan sia-sia, akan gagal orang yang rela dunaka badala, mendapatkan pengganti selain kamu, selain engkau ya Allah. Jadi di saat bergantung kita kepada Allah berkurang lalu mulai bergantung kepada selain Allah, maka saat itulah mulai muncul kegelisahan. Ini bukan berarti kita tidak boleh butuh kepada sesama, enggak. Bohong kalau aku tidak butuh dengan kamu. Allah menjadikan kita saling memerlukan, enggak. Tapi yang tidak boleh adalah kita menganggap bahwasanya kehidupan kita hanya dengan ini, seolah-olah nggak ada lagi Allah. Sehingga panik kalau sudah di PHK saja tidak kiamat dunia. Apa PHK? Orang Malaysia nggak dengar. Ini yang dengar di Malaysia saja. PHK itu apa? Singkatannya? Ya singkatannya. Pemutusan bukan kerjaan betul. PHK kita ngerti maksudnya, tapi singkatannya belum tahu.
Maksudnya oleh orang Malaysia, jadi satu orang bekerja di sebuah perusahaan, di sebuah company, kemudian setelah itu diputus, tak boleh kerja lagi. Nah, itu PHK. Sebab kita ngomong di Singapura HP. Apa itu HP? HP goreng dari HP. Apa itu HP? Handphone, wah HP. Orang biasa kan suka singkat-singkat kan? Baik, sementara yang mendengar orang banyak. Baik. Diutus kerja di sebuah perusahaan, dia ingat Allah, barangkali aku akan dipindah ke tempat yang bakal aku dapatkan rezeki lebih banyak lagi. Seorang Rasulullah gagal.